Bapak Roni Lukum SPD MSc selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, saya Indah Maulidi Radam dengan NIM 9214240006. Mahasiswa aktif di kelas A Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat relevan bagi kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu isu perbedaan agama dan persatuan dalam konteks ideologi Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman agama yang luar biasa, dan nilai ini dihormati serta dilindungi dalam Pancasila. Pancasila adalah pondasi yang menghubungkan setiap elemen bangsa Indonesia dengan keberagaman budaya, agama, suku, dan bahasa. Pancasila bertindak sebagai tali pemersatu, menjadikan Indonesia sebagai rumah bersama. Sebagai pedoman hidup, Pancasila tidak hanya menjadi landasan konstitusi, tetapi juga memberikan panduan moral bagi setiap warga negara. Nilai-nilainya yang hadir dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari tindakan sederhana seperti saling membantu tetangga hingga kebijakan nasional yang dirancang untuk menciptakan keadilan sosial. Dengan memahami Pancasila secara mendalam, kita dapat melihat bahwa 5 sila ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika salah satunya diabaikan, maka keseimbangan dalam kehidupan berbangsa akan terganggu. Nilai pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Bukan hanya soal menjalankan ibadah pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita menghormati hak orang lain untuk menjalankan ibadah mereka dengan tenang. Sayangnya, masih banyak tantangan dalam penerapan nilai ini. Beberapa daerah menghadapi konflik terkait pendirian tempat ibadah. Padahal Pancasila seharusnya menjadi pedoman yang mempermudah atau memudahkan kita dalam menyelesaikan perbedaan dengan dialog dan pemahaman. Konflik ini seringkali muncul karena kurangnya kesadaran tentang pentingnya nilai toleransi. Oleh karena itu, pendidikan tentang nilai-nilai Pancasila harus terus ditingkatkan, tidak hanya di sekolah, tetapi juga dalam lingkungan keluarga. Selain pendidikan formal, pendekatan kreatif juga dapat digunakan untuk memperkuat pemahaman tentang nilai ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya, melalui kegiatan seni yang melibatkan berbagai agama, seperti konser lintas agama, lintas iman, atau pameran budaya religius. Kegiatan seperti ini tidak hanya memperlihatkan keindahan keberagaman, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun empati dan solidaritas antar umat beragama. Penting juga bagi tokoh agama untuk mengedepankan pesan damai dan persatuan dalam setiap ajaran mereka. Tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan masyarakat, sehingga peran mereka dalam mempromosikan nilai Pancasila sangat signifikan. Penerapan sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntut kita untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nilai ini mengajarkan kita untuk menghormati martabat setiap individu, tanpa memandang latar belakang mereka. Di era modern ini, tantangan terbesar dalam menetapkan nilai ini adalah munculnya berbagai bentuk diskriminasi, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Contoh nyata adalah diskriminasi terhadap
kelompok minoritas, baik dalam aspek ekonomi, sosial maupun politik. Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, kita harus berani melawan segala bentuk ketidakadilan ini. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah memperkuat regulasi anti-diskriminasi dan memastikan implementasinya berjalan dengan baik. Lebih jauh lagi, nilai kemanusiaan juga harus diterapkan dalam hubungan internasional. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi Pancasila memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia melalui diplomasi, bantuan kemanusiaan, dan kerjasama multilateral. Kita dapat menunjukkan kepada dunia bahwa nilai Pancasila relevan tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat global. Hal ini terlihat dalam kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian PBB, di mana para pasukan penjaga perdamaian kita seringkali menjadi teladan dalam mempraktikkan nilai kemanusiaan. Dalam konteks yang ketiga, persatuan Indonesia. Pancasila menuntut kita untuk menjaga kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Tantangan terbesar dalam penerapan nilai ini adalah arus globalisasi yang seringkali membawa pengaruh budaya asing yang dapat mengerus identitas nasional. Untuk itu, upaya pelestarian budaya lokal harus menjadi prioritas. Misalnya dengan mendukung seni tradisional melalui festival budaya atau program pendidikan. Sekolah-sekolah dasar juga dapat berperan besar dengan memasukkan materi kebudayaan lokal dalam kurikulum mereka, sehingga generasi muda tetap mengenal dan mencintai warisan budaya bangsa. Dalam kaitannya dengan persatuan, pendidikan penting pula bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan pembangunan antar wilayah. Ketimpangan pembangunan seringkali menjadi sumber ketegangan sosial yang berpotensi merusak persatuan. Program seperti dana desa atau otonomi daerah adalah langkah konkret yang mencerminkan nilai persatuan Indonesia. Melalui program ini, pemerintah berusaha untuk memastikan bahwa setiap daerah mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengawasan dan transparansi menjadi kunci untuk memastikan program ini berjalan dengan efektif. Nilai keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menjadi dasar bagi setiap sistem demokrasi kita. Pancasila mengajarkan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Itu tercermin dalam proses pemilu, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka. Namun, demokrasi bukan hanya soal pemilu. Lebih dari itu, nilai ini mengajarkan kita pentingnya bermusyawarah dan juga dialog dalam menyelesaikan masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ini diterapkan melalui kebiasaan bermusyawarah dalam keluarga, komunitas, atau organisasi. Nilai kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adalah tujuan akhir dari seluruh perjuangan bangsa. Nilai ini menuntut adanya pemerataan kesempatan dan hasil pembangunan untuk setiap rakyat tanpa terkecuali. Di Indonesia, keadilan sosial seringkali menjadi isu utama
karena masih adanya kesenjangan sosial antar wilayah, kelas sosial, dan kelompok masyarakat. Misalnya pembangunan infrastruktur yang lebih terpusat di Pulau Jawa telah menciptakan ketimpangan dengan wilayah timur Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan di wilayah tertinggal, seperti melalui program tol laut dan pembangunan bandara di daerah terpencil. Nilai keadilan sosial juga berkaitan erat dengan hak dasar warga negara kita, seperti akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Program-program seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP dan Kartu Indonesia Sehat atau KIS adalah contoh konkret dari upaya pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial. Meski demikian, implementasi program-program tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, korupsi, dan kurangnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk memastikan program ini berjalan efektif dan benar-benar mencapai sasaran. Lebih jauh, nilai keadilan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Perusahaan misalnya dapat berperan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu atau corporate social responsibility, yang mendukung pemberdayaan masyarakat sekitar. Di tingkat individu, semangat gotong royong dan empati terhadap sesama juga merupakan bentuk nyata dari penerapan nilai. Mari kita lanjutkan dengan membahas beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus yang pertama yang bisa kita lihat adalah konflik antar umat beragama di Minahasa. Di salah satu daerah di Minahasa terjadi konflik terkait pembangunan rumah ibadah. Konflik ini dipicu oleh ketidakharmonisan komunikasi antara kelompok masyarakat setempat dan pemrakarsa proyek pembangunan. Beberapa masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan tersebut, sehingga muncul resistensi yang berujung pada proses dan aksi penolakan. Konflik ini mencerminkan kompleksitas penerapan Pancasila di sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun Indonesia adalah negara keberagaman agama, tantangan seperti ini masih sering terjadi. Dalam kasus ini, pemerintah daerah bertindak sebagai mediator dan mengundang semua pihak untuk berdialog. Dialog pertama berfokus pada mengidentifikasi akar masalah, seperti kurangnya tentang fungsi rumah ibadah tersebut dan kekhawatiran atas perubahan dinamika sosial di komunitas setempat. Proses mediasi berlangsung dalam beberapa tahap. Awalnya suasana sempat memanas karena masing-masing pihak bertahan pada pendapat mereka. Namun, setelah beberapa kali pertemuan, pihak pemerintah berhasil membangun rasa saling percaya di antara kedua belah pihak. Salah satu langkah penting adalah menghadirkan tokoh agama dari luar wilayah tersebut yang memberikan perspektif netral dan menekankan pentingnya toleransi tersebut. Dan hasil mediasi ini adalah kesepakatan bahwa pembangunan rumah ibadah tetap dilanjutkan, tetapi dengan beberapa syarat dan penyesuaian, seperti lokasi yang sedikit direlokasikan untuk mengakomodasi keberatan warga tertentu. Selain itu, kesempatan bahwa pemimpin rumah ibadah akan berperan aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat luas, sehingga kehadirannya dapat diterima sebagai bagian dari komunitas.
Kasus ini menekankan bahwa nilai bermusyawarah dalam sila keempat Pancasila juga sangat penting untuk menyelesaikan konflik. Tanpa dialog terbuka, perbedaan pandangan berpotensi berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Selain itu, kasus ini juga mengajarkan bahwa pemerintah perlu lebih proaktif dalam mempromosikan komunikasi yang transparan, terutama dalam isu-isu sensitif seperti keberagaman agama. Oke, kita lanjut dengan kasus kedua, yaitu program dana desa di Papua. Dana desa, seperti yang teman-teman ketahui, dana desa adalah salah satu kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan untuk mendorong pembangunan di daerah-daerah terpencil, termasuk di Papua. Salah satu desa penerima manfaat ini adalah Desa Wamena Barat, yang sebelumnya kesulitan mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar karena buruknya infrastruktur. Sebelum adanya dana desa, jalan utama di desa ini hanya berupa jalur tanah yang sangat sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Penduduk harus berjalan sejauh 10 km untuk menjual hasil pertanian mereka ke pasar terdekat. Setelah dana desa dialokasikan, prioritas utama pembangunan adalah jalan yang menghubungkan desa dengan pasar. Hasilnya adalah waktu tempuh berkurang dari 3 jam menjadi 30 menit. Dampaknya langsung terasa. Pendapatan petani meningkat karena mereka bisa lebih sering membawa hasil panen ke pasar dengan kondisi yang lebih segar. Selain itu, dana desa juga digunakan untuk pembangunan pos kesehatan desa. Sebelumnya, warga harus menempuh jarak perjalanan panjang ke kota terdekat untuk mendapatkan layanan medis. Kini, pos kesehatan tersebut menyediakan layanan dasar seperti imunisasi, pemeriksaan ibu hamil, dan pengobatan ringan. Data menunjukkan bahwa sejak pos ini dibangun, angka kematian di desa tersebut menurun sebesar 25% dalam waktu 2 tahun. Namun, tantangan juga muncul di dalam pengelolaan dana desa. Salah satu kasus terjadi ketika seseorang perangkat desa menggunakan sebagian anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi. Masalah ini baru terungkap setelah masyarakat mulai mempertanyakan lambatnya progres pembangunan jalan. Pemerintah kemudian melakukan audit dan menemukan adanya penyalahgunaan dana. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan anggaran. Salah satu langkahnya adalah dengan mengadakan rapat terbuka setiap triwulan untuk melaporkan penggunaan dana desa secara rinci. Program dana desa ini mencerminkan penerapan nilai sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, meskipun tidak sempurna, program ini menunjukkan komitmen untuk mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Keberhasilan program ini membutuhkan penguatan mekanisme pengawasan dan peningkatan kapasitas perangkat desa agar mampu mengelola anggaran secara transparansi dan efisien. Kita masuk pada kasus ketiga, yaitu konflik agraria di Kendeng, Jawa Tengah. Konflik agraria di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah adalah salah satu contoh nyata tantangan dalam penerapan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat petani di wilayah ini menolak pembangunan pabrik semen yang dinilai mengancam keberlangsungan lingkungan dan sumber kehidupan mereka. Pembangunan tersebut dianggap tidak melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat, sehingga menimbulkan resistensi yang meluas. Demonstrasi besar-besaran dilakukan oleh para petani dengan cara unik, yaitu
seperti mengecor kaki mereka dengan semen sebagai simbol perlawanan. Aksi ini menjadi perhatian nasional dan internasional. Tuntutan utama mereka dalam hal ini adalah penghentian proyek pembangunan yang dianggap merusak ekosistem serta mengancam ketersediaan air bersih. Dalam kasus ini, kita melihat adanya benturan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah daerah dan perusahaan berargumen bahwa pembangunan pabrik semen akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan daerah. Namun, masyarakat lokal melihatnya sebagai ancaman langsung terhadap kehidupan mereka. Konflik ini menggarisbawahi pentingnya dialog yang inklusif dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan perlunya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Penerapan Pancasila mengharuskan kita memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan sebagian pihak, tetapi juga memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat. Kemudian ada kasus keempat, yaitu diskriminasi sosial di dunia kerja. Di beberapa wilayah perkantoran, diskriminasi sosial di dunia kerja masih menjadi isu yang meresahkan. Salah satu contohnya adalah kasus perekrutan tenaga kerja yang cenderung memprioritaskan calon dari suku atau agama tertentu. Praktik ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan sosial, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Kasus yang sempat viral di media sosial adalah penolakan terhadap seorang pelamar kerja karena latar belakang agamanya. Pelamar ini meskipun memenuhi semua kualifikasi, tidak diterima hanya karena perspektif yang salah dari pihak perusahaan terhadap kelompok agama. Kasus ini memicu krisis luas dan menjadi pelajaran penting tentang pentingnya penerapan asas kesetaraan di dalam setiap aspek kehidupan. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa perusahaan mulai menerapkan kebijakan blind recruitment, di mana data pribadi pelamar seperti nama, agama, dan asal daerah tidak dimunculkan selama proses seleksi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan perekrutan berdasarkan sepenuhnya pada kompetensi dan pengalaman kerja. Kasus ini mengingatkan kita bahwa nilai persatuan harus terus diperjuangkan di tengah keberagaman. Pendidikan tentang toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan perlu ditanamkan sejak dini, tidak hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan kerja dan komunitas. Melalui kasus-kasus ini menunjukkan bahwa penerapan nilai Pancasila membutuhkan kerjasama semua pihak-pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta. Setiap sila saling terkait dan harus diimplementasikan secara menyeluruh untuk menciptakan keharmonisan di tengah kompleksitas kehidupan masyarakat. Tantangan utama seperti konflik agraria, diskriminasi sosial, dan benturan kepentingan ekonomi dapat diatasi jika semua pihak berkomitmen menjadikan Pancasila sebagai pedoman kehidupan yang nyata. Kesimpulannya adalah Pancasila sebagai pondasi yang tidak tergantikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai relevan untuk menjawab berbagai tantangan zaman, baik di tingkat nasional maupun global. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, kita dapat mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan harmonis. Terima kasih, saya Indah Maulidia Radam. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.